Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, guru pendidikan agama Islam di SDN Bukit Harum, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini tanggal 31 Januari 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SDN Bukit Harum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya kabarnya ya. Kita selalu diberi kesehatan. Kita harus selalu apa? Bersyukur. Bersyukur pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cek dulu kehadirannya ya. Askia, Hadir Pak. Afifah Nada, Hadir Pak. Ahmad Jinan, Hari Lida, Wiadianto, Erobi, Hadir Pak. Farel, Hadir Pak. Abi, Marsalita, Melisa, Rizky, Nila, Rahel, Hadir Pak. Rohit, Hadir Pak. Selvi, Hadir Pak. Wildan. Hadir Pak. Mari kita bersama-sama nanti tepuk tangan ya biar biar semangat pelajaran pagi ini ya. Saya contohin dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah bisa semua ya? Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Bapak dipimpin berdoa dulu. Mari teman-teman, belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mengaji Quran surat Atin. Kali ini materinya bab 7 ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, sebelum saya terangkan, ada yang sudah tahu beriman itu artinya apa? Ada yang sudah tahu? Beriman artinya? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum ada yang tahu beriman. Ya, beriman itu artinya percaya. Kalau beriman pada Rasul-Rasul Allah berarti kita beriman percaya kepada Rasul-Rasul Allah ya. Tujuan pembelajaran menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar, meyakini adanya Rasul Allah, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya pelajaran di pagi hari ini kita menggunakan metode problem based learning atau PBL ya. Ini adalah
adalah sesuatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas ya. Jadi pelajaran pagi ini menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini perlu diajukan sahabat pada Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Seketika seorang laki-laki hadir dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Ya, di sini Rasul menjawab, "Iman itu kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian dan takdirnya yang baik dan yang buruk." Ya, ini arti dari apa tadi? Iman. Ya, pertama itu iman kepada siapa? Dia tahu? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab itu ada yang tahu ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang pertama itu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima iman kepada takdir ya. Terus iman pada hari akhir ya. Makna iman pada rasul-rasul Allah ya. Di sini untuk pelajaran bab 7 ini makna iman pada rasul-rasul Allah ya. Iman artinya percaya. Ada sahabat berkata, "Di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai percaya, tetapi tahu ya." Percaya sama tahu itu beda ya. Iman pada rasul-rasul Allah berarti percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasul Allah sebagai teladan dan contoh bagi siapa? Manusia. Jadi Allah itu mengutus rasul-rasul untuk menjadi teladan atau contoh untuk kita semua ya, untuk manusia. Menurutmu manakah kepidolan yang patut dicontoh ya? Kalau kita harus mencontoh pada siapa? Nabi Muhammad. Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu ya. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh siapa? Nabi Muhammad pada Rasul ya. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga rasul-rasul lain adalah manusia biasa ya. Jadi Rasul itu juga manusia biasa ya. Mereka itu ya makan minum ya. Nabi juga makan minum. Nabi juga pernah sakit seperti kita ya. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik ya. Rasul itu akhlaknya baik. Kita harus mencontoh perilaku beliau ya. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Sifat-sifat rasul ya. Di sini sifat-sifat rasul ada 4 ya. Sifat wajib rasul itu ada 4. Sifat mustahilnya rasul ada 4. Yang pertama itu sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Yang
Yang kedua, tablik. Tablik itu menyampaikan. Yang ketiga, amanah, terpercaya atau dapat dipercaya. Yang keempat, patona. Patona itu cerdas. Apa patona tadi? Cerdas. Itu sifat wajib bagi Rasul. Sekarang sifat mustahilnya. Yang pertama, kidib. Kidib itu dusta. Dusta itu bohong. Yang kedua, kitman. Kitman itu menyembunyikan. Yang ketiga, khianat. Khianat itu ya berkhianat, ya berkhianat atau ya tidak menepati janji. Balada itu bodoh. Apa? Balada itu bodoh. Ya. Jadi Rasul itu mempunyai 4 sifat wajib. Yang pertama apa tadi? Sidik artinya Jujur. Yang kedua, tablik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah artinya percaya. Terus, amanah cerdas. Nah, ini sifat wajib bagi Rasul. Sekarang yang sifat mustahilnya. Yang pertama, artinya dusta. Yang kedua, artinya yang ketiga, artinya yang keempat, artinya anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat wajib Rasul? Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Apa sajakah 4 sifat wajib bagi Rasul? Sidik, tablik, amanah, dan patona. Kalau disingkat menjadi staf ya, STAF, staf ya. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil. Anak-anak, tahukah kamu apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu yang mustahil ya. Yang pertama kidib, yang kedua kitman, yang ketiga khianat, yang keempat balada. Ya. Sidik artinya ya di sini dijelaskan berucap dan bertingkah laku yang benar. Ya. Rasul tidak pernah berbohong atau kidib. Tablik artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya yang tidak menyembunyikannya sedikit pun atau kitman ya. Amanah artinya dapat dipercaya ya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamalkan kepadanya. Yang terakhir, fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Apa yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Dengan kecerdasan pula para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau balada. Balada tadi bodoh ya. Jadi ketika Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah itu disampaikan kepada siapa? Umatnya ya. Disampaikan ya, tidak disembunyikan. Pesan moralnya di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah dan apa? Mengucapkan itu yang benar. Berarti apa? Tidak boleh bohong. Tujuan diutusnya Rasul ya. Ada berapa jumlah Rasul? Anak-anak ada yang tahu? Rasul itu jumlahnya ada berapa? Sudah pada 313 ya. Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa banyak Nabi dan Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, ada 124.000 Nabi
dan 313 rasul. Ketika itu Nabi SAW tidak menyebutkan nama-nama mereka ya. Di sini ya dijelaskan nih. Nabi itu ada 124.000. Ya ada banyak banget ya. 124.000. Terus kalau rasul itu ada 313. Ya. Sekarang yang wajib diketahui ada berapa? 25. Sudah sering dengar kan? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. Ya, ada lagi ya Rasul Ulul Azmi ya. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Di sini dalam Quran surat Hufir ayat 78 ya. Rasul yang wajib diimani ada 25 ya kan. Ini sering anak-anak dengar semuanya. Sering apa tidak? Sering ya. Yang ada 25 ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad ya. Jadi yang wajib diketahui ada 25. Dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 ya. Yang pertama Nabi, terus yang kedua diketahui ada 25. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang sembilan Nabi Ishak, yang 10 Nabi Yakub, 11 Nabi, 12 13 14 tahukah kalian mengapa ada Nabi dan Rasul? Tujuan diutusnya Rasul. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita ingin tahu apa yang dikehendaki Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Kita berada di kelas, tidak semua siswa langsung memahami pelajaran ya. Misalnya di kelas ini itu berbeda-beda ya. Sekali dijelaskan ada yang langsung paham, ada yang harus berkali-kali dijelaskan baru paham ya. Jadi itu berbeda-beda ya di sini ya. Allah Maha Baik, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk pada seluruh manusia. Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang dinamai Nabi dan Rasul. Nabi adalah
lelaki pilihan Allah SWT yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Ya, ini bedanya apa? Nabi dan Rasul. Ya, bedanya apa? Kalau Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu apa? Diberi wahyu oleh Allah dan wajib apa? Disampaikan kepada umatnya. Ya. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu pasti apa? Laki-laki, yaitu yang dipilih oleh Allah. Rasul diutus oleh Allah dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Ya, jadi Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa tadi? Menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Supaya apa? Manusia menyembah Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, ada yang tahu? Tidak boleh menyembah yang lain. Ya, jadi kita harus satu, ya. Menyembah itu hanya kepada Allah. Allah itu satu atau esa. Ya. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, jadi Rasul Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Sikapku yang pertama apa? Aku yakin adanya Rasul. Yang kedua apa? Aku selalu berucap dan bertindak dengan benar. Yang ketiga, aku bersikap. Nah, yang keempat, Aku selalu mendekati janji dan menimpa. yang kelima. Aku selalu belajar. Ya, untuk sekarang nanti kalian saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti saya beri tugasnya. Nanti kamu tugasnya mencocokkan ya arti dari, misalnya tadi ada 4 sifat wajib bagi Rasul dan ada 4 sifat mustahil bagi Rasul ya. Jadi nanti kamu cari artinya, misalnya fatonah tadi artinya apa ya, seperti itu ya. Paham belum? Paham ya?
Nah, tuh. Nah, inilah. Sidik apa? Sidik, jujur, Ya, tablik. tablik, menyampaikan, Ya, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. ya. Sekarang kawan katanya. Sidik, Kawan katanya apa? hizib, Sidik. Terus tablik, hikmat, amanah, khianat, ya, fatonah, balada. ya patona. Kawan katanya apa? Balada. Ya, ini betul semua ya. Dan ya. Kelompok 2 ya. Apa? Ya. Silakan masuk. Ini. Ya, sudah. Sudah. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Sidik, hizib, tablik, hikman, amanah, khianat. Patona apa? Fatonah, Balada. Balada ya. Udah betul semua ini ya. Udah. Yang kedua. Ya, habis ini nanti kembali ke duduknya masing-masing. Nanti mengerjakan tugas individu. Tugasnya per orang ya. Satu. Kalau sekarang tugasnya kelompok. Setelah ini individu. Ya. Sekarang anak-anak semua tugasnya mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti dikerjakan yang kertas ini. Soalnya saya bagikan ini ya, nanti dikerjakan. Ya, sekarang dikerjakan. Kerjakan di bawahnya, langsung dikerjakan sekarang. Ya, sekarang kumpulkan ya. Ya, ini kumpulkan nih. Ya, kumpulkan. Ya, semuanya sudah selesai ya. Mari kita kumpulkan pelajaran pagi ini ya. Materinya tadi tentang apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Melaut Nabi artinya tadi apa? Laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu ya, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu laki-laki pilihan Allah dan mendapatkan wahyu dan wajib apa? Menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya ya. Ya.
Rasul tadi jumlahnya ada berapa? 313. Kalau Nabi 124.000. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul ada berapa tadi? 25. Ya, ada 25. Nah ini ya, ini kesimpulan pelajaran pagi hari ini ya. Nanti jangan lupa di rumah ya dipelajari materi selanjutnya ya tentang anak soleh ya, nanti dipelajari di rumah. Buku paketnya juga di rumah ya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pagi ini, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum mengakhiri pelajaran pagi ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Asia ya, memimpin doa sebelum pulang. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.